بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kita kemarin telah memasuki salah satu di antara usul ahli sunnati wal jamaah tentang mauqif mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang paling suci lisannya di dalam membicarakan, merendahkan kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pujian-pujian kepada mereka di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran wa hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para sahabat itu sendiri, mereka dalam kedudukan dan keutamaan yang mereka miliki bertingkat-tingkat. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berinfak sebelum fatah itu lebih afdal dari yang setelahnya. Dan penafsiran beliau Al-Fatah di sini yang dimaksud di dalam ayat tersebut, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang penafsiran Al-Fatah. Sebahagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat mayoritas di kalangan ahli tafsir, bahwa yang dimaksud Al-Fatah di sini adalah Fathu Makkah. Ya, dinukilkan dari mayoritas dari kalangan para mufassirin. Namun ada pula sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan Al-Fatah di sini adalah Sulhul Hudaybiyah. Dan itulah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdasarkan perkataan Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, ta'udduna antum al-fatha fatha Makkah. Na'am, wa qad kana fathu Makkah fathan. Kalian menganggap bahwa yang dimaksud Al-Fatah di dalam ayat itu adalah Fathu Makkah. Dan memang betul, Fathu Makkah adalah merupakan kemenangan. Wa nahnu na'uddul fatah bai'atar ridwan yaumal Hudaybiyah. Adapun kami menganggap bahwa yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini adalah pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang dimaksud adalah bai'atur ridwan, di saat berbaiatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, dan mereka berbaiat untuk mati mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertempuran sampai mereka meninggal dunia.
Itulah baiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Naam. Sehingga dari perkataan Al-Bara' bin Azib ini menunjukkan bahwa sebagian dari kalangan para ulama menafsirkan Al-Fatah di situ adalah Al-Hudaybiyah. ثم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر. Adapun pernyataan beliau dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah menyatakan kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hendak silakan kalian melakukan apa saja yang kalian inginkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Faqad warada anna Umar radhiyallahu anhu, maka telah diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu lamma arada qatla Hatib bin Abi Balta'ah, ketika beliau hendak membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, wa kana qad syahida Badran, dan adalah beliau telah menyaksikan perang Badar, li kitabatihi kitaban ila Quraisy, disebabkan karena beliau menulis satu surat untuk orang-orang Quraisy musyrikin, yukhbiruhum fihi bimasirir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengabarkan kepada orang-orang Quraisy tentang langkah-langkah apa yang akan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, kepada Umar, ketika Umar hendak memenggal kepalanya, maka Rasulullah menyatakan, wa ma yudrika ya Umar, ya apakah kamu tidak tahu wahai Umar, la'alla Allah tala'a ala ahli Badr, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui orang-orang yang mengikuti perang Badar, apa yang ada di dalam isi hati mereka. Faqala, sehingga Allah pun menyatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian mengerjakan apa yang kalian kehendaki. Sungguh aku telah memberikan maaf kepada kalian, ampunan kepada kalian. Naam. Ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh ahlu Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar, sehingga membawa kemenangan kepada kaum muslimin. Naam. Wa amma qauluh, adapun perkataan beliau, wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta syajarah, dan ahlu sunnah meyakini bahwa tidak seorang pun yang masuk ke dalam neraka orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon, yang dikenal dengan baiatur ridwan, ya. Dan sebab dari baiat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Madinah hendak menuju Makkah bersama para sahabat. Ketika itu mereka berkeinginan untuk umrah, ya. Akan tetapi sebagaimana yang antum ketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy, al-musyrikun, mereka mengklaim diri mereka sebagai penjaga tanah haram. Mereka mengklaim diri mereka bahwa merekalah yang lebih berhak terhadap al-haram daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka setelah mereka sampai di satu tempat dekat kota Mekah, itulah yang dinamakan dengan nama Hudaybiyah. Naam, dan katanya Hudaybiyah itu kalau seorang berjalan
melakukan perjalanan dari Mekah menuju Jeddah itu melewati tempat itu, Al-Hudaybiyah. Maka singgahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk melakukan lobby kepada mereka bahwa mereka datang bukan untuk melakukan pertempuran, akan tetapi mereka datang untuk mengagungkan Baitullah dan mengerjakan umrah. Ya, kurang lebih pada waktu itu mereka berjumlah 1.400 orang dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu diutus pada orang Quraisy, tersebar berita bahwa Utsman telah terbunuh. Ada berita yang menyebar bahwa mereka telah membunuh Utsman. Ini yang menyebabkan marahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab sudah menjadi kebiasaan dan menjadi suatu perjanjian yang namanya Rasul utusan tidak akan dibunuh. Ya, yang namanya Rasul tidak dibunuh, dan itu diketahui oleh orang-orang jahiliyah demikian pula. Maka merupakan tindakan yang terlalu biadab di saat seorang utusan tersebut dibunuh. Maka tersebar berita, maka pada saat itulah bangkitlah semangat para sahabat untuk kemudian mereka melakukan pertempuran dengan ahlu Makkah sampai kemudian mereka meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaiat mereka di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Lalu tatkala setelah itu ternyata Rasulullah ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pun datang. Ya, pada saat terjadi baiat Utsman tidak hadir. Pada saat terjadi baiat Utsman bin Affan tidak menghadiri baiat tersebut. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi baiat maka beliau pun menjulurkan tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan hadhihi yadu Utsman. Ini adalah tangan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang juga ikut berbaiat di dalam bai'atus syajarah tersebut. Sehingga walaupun Utsman Ibnu Affan tidak mengikuti baiat itu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggantikan kedudukan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, inilah sebabnya kenapa terjadi bai'atul ridwan. Fali ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang demikian. Wali qaulihi ta'ala, dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap kaum mukminin di saat mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Apa kata Allah selanjutnya? Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakiman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Fahadha ridha mani'un min iradati ta'dzibihim. Maka pernyataan ridha ini mencegah untuk mereka itu disiksa, diazab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka. Ya. Ar-ridha menunjukkan bahwa Allah mengampuni mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengadab mereka. Wa mustalzimun li ikramihim wa mathubatihim. Dan pernyataan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala
itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan mereka dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Wa amma qaulu, adapun perkataan beliau, wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah bersaksi masuknya ke dalam surga liman syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa seseorang itu masuk ke dalam surga. Naam. Asy-syahadah itu ada dua macam. Persaksian secara umum dan persaksian secara khusus. Adapun persaksian secara umum, pernyataan bahwa seluruh kaum mukminin fil jannah, al-muttaqun fil jannah, al-muttabi'una lirrasul sallallahu alaihi wasallam fil jannah, kulluha fin nari illa firqatan wahidah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini persaksian secara umum tanpa ada ta'yin. Maka dalam hal ini kita pun harus menyatakan masuk surga siapa-siapa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik secara global maupun secara terperinci. Ya, secara global seperti yang disebutkan tadi. Adapun secara terperinci kita tidak menyatakan seorang itu masuk ke dalam surga kecuali siapa-siapa yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa dia min ahlil jannah, termasuk dalam penduduk neraka. Astagfirullah, ahlul jannah, penduduk surga. Demikian pula dalam mengklaim seseorang sebagai ahlun nar, penduduk neraka. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bersaksi seseorang itu di dalam neraka kecuali pada siapa yang telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa dia min ahli nar, termasuk dalam penduduk neraka. Nah, yang telah disaksikan termasuk dalam penduduk neraka siapa saja, kawan? Al-munafikun, al-kuffar, al-musyrikun. Ini secara am, secara global. Nah, adapun secara ta'yin, siapa yang telah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya min ahli nar? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Talib. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Dalil? Ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah, orang tuanya Rasulullah SAW. Nah, siapa lagi ya kawan? Kayak Mahmud Gorbachev masuk neraka enggak? Gorbachev. Tahu Gorbachev? Sudah mati Gorbachev ya kawan? Sudah mati. Siapa coba yang sudah mati? Khomeini. Lah, Khomeini. Nah, yang jelas-jelas kafirnya. Hitler masuk neraka enggak ya? Mahmud.
Abu Abdillah, masuk neraka enggak Hitler? Hah? Hah? Anak tanya tuh, kafir enggak Hitler? Masuk neraka apa tidak? Pasti. Loh, antum meragukan orang kafir masuk neraka? Hah? Ali. Hah? Hitler itu secara umum, karena sudah ta'yin Hitler. Hah? Oke. Antum meyakini dia kafir? Hah? Masuk neraka? Hah? Iya, pasti masuk neraka, iya. Pasti berarti. Berarti antum memastikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ayo, tapi kalau dalam hal ta'yin gimana manhaj ahli sunnah? Ya, secara umum na'am. Tapi dalam hal ta'yin itu kan bukan umum lagi, itu ta'yin namanya. In mata ala dzalik. Nah, mesti dengan qaid. Nah, jika dia mati di atas kekufuran, nah, ya, pasti masuk neraka. Nah, tapi apakah dia pasti masuk neraka? Wallahu a'lam. Tapi apakah dia kafir dan mati dalam keadaan kafir? Na'am, karena kekufuran al-hukmu ala zahir, iya kan? Menghukumi seorang di atas zahirnya. Kita menghukumi Hitler mati di atas kafiran. Na'am, itu zahirnya. Kita menghukumi Al-Imam Ahmad bin Hanbal mati di atas mukmin. Na'am, itu hukum zahirnya. Tapi apakah Imam Ahmad pasti masuk ke dalam surga? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi jika dia mati di atas imannya, ya pasti masuk dalam surga. Tapi apakah dia pasti mati dalam keadaan demikian? Wallahu a'lam bishawab. Fahimtum ya ikhwan? Naam. As-sarilah nuwakiluha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi dalam hal hukum zahir kita menghukumi seorang itu mati kafir, seorang itu mati mukmin. Nah, dalam keadaan keimanannya seorang itu mati, ya zahirnya dia mati dalam keadaan syahid. Akan tapi apakah dia min ahlul jannah? Wallahu a'lam. La naqta' bidzalik. Hanya saja narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii. Kita mengharapkan bagi orang yang berbuat baik, seorang yang selama hidupnya muhsin, ya'mal saleh. Nah, sedangkan orang-orang yang ketika kehidupannya jelek, nakhafu 'alal musii, kita khawatir. Nah, fahimtum ya ikhwan? Demikian pula dalam hal menghukumi seorang min ahlil jannah. Ya, tidak boleh kita menta'yin seorang kecuali yang telah dita'yin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kal-asharah wa Thabit ibn Qais ibn Shammas wa ghairihim min as-sahabah. Amma al-asharah fahum, adapun al-asharah mereka Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Naam. Ya. Ibnu Abi Daud itu di dalam syair haiyahnya. Jadi Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud As-Sajastani, itu punya haiyah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, bait-bait syair yang diakhiri dengan ha, maka dinamakan haiyah Ibnu Abi Daud. Kurang lebih 34 bait syair. Ya, beliau kumpulkan ini seluruhnya. Ya,
setelah menyebutkan al-khulafa ar-rasyidun, lalu beliau mengumpulkan dalam satu bait ke-6 sahabat ini. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'id bin Zaid, wa Sa'dun, Sa'd bin Abi Waqqas, wa ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf, wa Talhatun, Talha bin Ubaidillah, wa Amiru Fihrin, Amir maksudnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, nama beliau Amir, Amiru Fihrin, wa Zubairul Mumaddahu, Az-Zubair Ibnul Awwab, na'am, radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Wa amma ghairuhum fakathabit ibn Qais ibn Syammas. Selain mereka yang telah dipastikan masuk dalam syurga, Thabit bin Qais bin Syammas ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa di saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Ketika turun ayat ini, kata Thabit bin Qais, unzilat hadhil ayah, telah diturunkan ayat ini. Sedangkan Thabit bin Qais bin Syammas ini orang yang sering bersuara tinggi gitu. Nah, ya. Walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah tahu saya ini orang yang paling keras suaranya. Lebih keras dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu saya dari penduduk neraka. Sambil sedih Thabit bin Qais bin Syammas. Dengan turunnya ayat ini beliau sempat bersedih. Akhirnya disebutkan hal ini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia termasuk dalam penduduk surga. Maka ini nas qati' yang menunjukkan bahwa Thabit bin Qais min ahlil jannah. Wa Ukasyah bin Muhsan, Ukasyah bin Muhsan, nah, kisah yang masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai Ukasyah untuk menyatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani minhum, faqala anta minhum, ya kan, engkau termasuk di antara mereka yang masuk ke dalam surga, min ghairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Nah, seorang lagi berdiri meminta doa itu, kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Wa Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu juga termasuk ahli jannah. Yang demikian telah diriwayatkan dalam riwayat muttafaqun alaih dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hayyin yamshi 'ala al-ardi innahu fil jannah illa li Abdullah bin Salam. Aku tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan pada seorang yang masih hidup yang berjalan di muka bumi bahwa dia termasuk penduduk surga kecuali pada Abdullah bin Salam. Wa kullu man warada al-khabaru sahihu bi annahu min ahli al-jannah, dan setiap yang telah datang riwayat yang sahih bahwa dia termasuk dari penduduk surga. Khadijah, Fatimah, Hasanul Husain, Naam, Bilal bin Rabah, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Thumma qala Syekhul Islam
wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an amirul mu'minin. Mereka pun menyatakan berdasarkan riwayat yang penukilannya mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairi, dari Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Ini untuk membantah kaum Syiah. Maka ditampakkan nama Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau sendiri yang menyatakan ini. Min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr thumma Umar. Bahwa yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Wa yusallituna bi Utsman. Lalu ahlu sunnah wal jamaah menetapkan yang ketiga adalah Utsman, wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhum. Dan mereka menjadikan orang terbaik keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kama dallat alaihi al-athar, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh athar, riwayat-riwayat. Wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdim Utsman fil bai'ah. Demikian pula sepakatnya para sahabat didahulukannya Utsman dalam pembaiatan. Ma'anna ba'd ahli sunnah kanu qad ikhtalafu. Ya. Namun di samping itu pula sebagian ahlu sunnah telah terjadi perselisihan di antara mereka. Ya, jadi perselisihan ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari manhaj. Fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Tentang Utsman dan Ali mana yang lebih afdal, itu saja. Ya. Ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakr wa Umar. Di saat mereka telah sepakat, ya, bahwa yang paling afdal Abu Bakar kemudian Umar. Yang menduduki tempat ketiga ini terjadi perselisihan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ayyuhuma afdal? Siapakah yang lebih afdal, yang lebih mulia setelah Umar bin Al-Khattab? Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu. Sebagian kaum mereka mendahulukan Utsman lalu mereka diam. Yang menduduki kedudukan keempat mereka tidak menentukan. Au rabba'u bi Aliyin, ataukah mereka menjadikan poin yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Wa qaddama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu. Dan sebagian kaum yang lain lagi, ya, juga dari kalangan ahlus sunnah, mereka lebih mendahulukan Ali daripada Utsman. Dan suatu kaum yang lain lagi mereka tawakuf. Mereka tidak bisa menentukan mana yang lebih afdal. Berarti kesimpulan dalam hal ini ada 4 pendapat dalam menyikapi Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, pendapat yang pertama yang menyatakan orang yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini yang masyhur, yang merupakan pendapat jumhur ahli sunnah wa huwa rajih. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh athar, dan ini menjadi ijma' para sahabat di dalam masalah khilafah. Ya, tartibu khairul ummah ala tartibil khilafah. Tartib yang terbaik dari umat ini berdasarkan tertibnya khilafah. Didahulukannya Utsman dalam pembaiatan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini pendapat yang masyhur. Nah, pendapat yang kedua juga dari ahlus sunnah. Mereka yang menyatakan bahwa yang terbaik dari umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian diam. Tidak menentukan siapa yang terbaik dari yang keempat. Nah, yang ketiga, mereka mengatakan yang terbaik dari umat ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali,
Abi Thalib, kemudian Utsman. Ya, lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman. Pendapat yang keempat, mereka mengatakan bahwa yang terbaik dari umat ini Abu Bakar. Kemudian Umar. Adapun kedudukan yang ketiga dan keempat, mereka tawakuf, tidak menentukan apakah itu Ali bin Abi Thalib atau Utsman. Tapi mereka sepakat bahwa ya, Ali dan Utsman lebih afdal dari selainnya. Gitu. Dalam artian tidak ada yang menduduki kedudukan 3 dan 4 kecuali antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, ini kesimpulan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman thumma Ali. Lalu kemudian setelah itu ditetapkanlah ya perkara ahlu sunnah, yakni ijma'. Ahlu sunnah datang kemudian bahwa Utsman lebih didahulukan daripada Ali bin Abi Thalib. Wa in kanat hadhihi al-mas'alatu mas'alatu Utsman wa Ali, walaupun permasalahan ini masalah mana yang lebih afdal, Utsman atau Ali, laysat minal usul allati yudhallalu al-mukhalif. Bukan termasuk perkara prinsip yang disesatkan orang yang menyelisihi fiha. Dalam permasalahan ini inda jumhuri ahli sunnah. Menurut pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Lakinna allati yudhallalu fiha. Tapi yang disesatkan orang yang menyelisihinya mas'alatul khilafah. Dalam permasalahan khilafah. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang demikian karena ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, bahwa keempat itu semuanya sah untuk menjadi khulafa. Abu Bakar wa Umar thumma Utsman thumma Ali. Ini dalam masalah khilafah. Ya, dalam masalah khilafah. Barang siapa yang menyatakan khilafahnya Abu Bakar tidak sah, hadza dhal, sesat. Ataukah Umar menyatakan tidak sah khilafahnya, hadza aidan dhal, sesat. Ataukah Utsman bin Affan menyatakan sah, tidak sahnya khilafah, hadza aidan dhal. Nah, dalam masalah khilafah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan urutan tersebut. Tapi dalam masalah afdhaliyah terjadi khilaf antara Utsman atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula, barang siapa yang menta'an, mengeritik, tidak setuju atau membatalkan, mencerca, mencela terhadap khilafah seseorang dari mereka ini, fahuwa adallu min himari ahli. Maka orang yang punya pemikiran seperti itu lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Ya. Nah. Qala syarih rahimahullah, wa amma qawluh, adapun perkataan beliau, wa yu'minuna bima tawatara bihin naqlu an amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa ghairihi min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr wa Umar. Faqad warada anna Aliyan radhiyallahu anhu qala dhalika ala mimbaril Kufah. Telah sabit bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengucapkan ucapan ini di atas mimbar di Kufah. Wa sami'ahu minhul jammul ghafir, dan didengarkan oleh sekian banyak orang khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Wa kana yaqul, adalah beliau menyatakan, ma mata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam hatta alimna anna afdalana ba'dahu Abu Bakr. Tidaklah mati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kami mengetahui secara yakin bahwa yang paling afdal dari kami setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Wa ma mata Abu Bakrin hatta alimna anna afdalana ba'dahu Umar. Dan tidaklah mati Abu Bakar radhiyallahu an sampai kami pun mengetahui secara yakin bahwa yang paling afdal dari kami setelah beliau adalah Umar. Pernyataan dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Namun riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Al-Albani rahimahullah menyatakan sanadnya lemah. Namun telah sahih dari Ali bin Abi Thalib lafaz yang lain, ya, bahwa beliau menyatakan khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakr wa ba'da Abi Bakrin Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya Abu Bakar dan setelah Abu Bakar Umar. Walau syi'tu an usammiya lakum ats-tsalitsa la fa'altu. Kalau aku ingin untuk menyebutkan pada kalian yang ketiga, niscaya akan kusebutkan. Nah, bahkan juga dikuatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, bahwa beliau berkata, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perkataan Abdullah bin Umar, lahu hukmul marfu', memiliki hukum yang marfu', karena diucapkan perkataan ini di zaman Rasulullah. Kalaulah ternyata ucapan ini tidak benar, tentunya akan turun wahyu atau ada teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala tidak ada teguran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini menunjukkan takrir, ya, dan menunjukkan benarnya amalan ini. Ini salah satu cara untuk menyatakan satu riwayat yang zahirnya mauquf akan tetapi dihukumi marfu'. Nah, kata Abdullah bin Umar, adalah kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada. Kami tidak menyamakan terhadap seorang pun, ya, terhadap Abu Bakar. Thumma Umar, thumma Utsman, kemudian Umar, kemudian Utsman. Thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian kami tinggalkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengutamakan yang satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Jadi riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari hanya sampai kepada Utsman. Ada riwayat yang disandarkan pula kepada Abdullah bin Umar bahwa disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi tidak sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa amma qawluhu wa yusallithuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali. Mereka menjadikan yang ketiga itu Utsman, yang keempat itu Ali. Fa madhhabu jumhuri ahli sunnah, madhhab jumhur ahli sunnah wal jamaah anna tartib al-khulafa'ir rasyidin fil fadl ala hasabi tartibihim fil khilafah. Bahwa urutan al-khulafa'ur rasyidun dalam keutamaan itu berdasarkan urutan mereka menjadi khalifah. Wa hum lihadza yufaddiluna Utsman ala Ali. Maka mereka dengan keadaan ini lebih mengutamakan Utsman daripada Ali.
muhtajina bi taqdimi sahabati Utsman fil bai'ati ala Ali. Mereka berhujjah di saat para sahabat lebih mendahulukan Utsman dalam hal pembaiatan dan memilihnya sebagai khalifah daripada Ali bin Abi Thalib. Wa ba'du ahli sunnah yufaddilu Aliyan. Sebagian dari ahlu sunnah lebih mengutamakan Ali. Li'annahu yara anna ma warada minal athar fi mazaya Ali wa manaqibihi akthar. Karena mereka berpendapat bahwa riwayat-riwayat yang datang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib lebih banyak. Wa ba'duhum yatawaqqafu fi dzalik. Sebagian ahlu sunnah tawakuf dalam permasalahan ini, menentukan siapa yang lebih afdal antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Wa ala kulli hal, ya, yang jelas فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف. Bahwa permasalahan mana yang lebih utama antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman radhiyallahu anhumah bukanlah, ya, seperti yang disebutkan oleh muallif, bukan termasuk permasalahan prinsip yang disesatkan orang yang menyelisihinya. Wa innama hiya mas'alatun far'iyyah yattasi'u lahal khilaf. Tapi ini merupakan masalah cabang yang diperbolehkan seseorang terjadi perselisihan padanya. Wa amma mas'alatul khilafah fayajibul i'tiqad. Akan tetapi dalam permasalahan khalifah wajib bagi kita untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bi anna khilafata Utsman kanat sahihatan, bahwa khilafahnya Utsman itu sahih li'annaha kanat bimasyuratin minas sittah, disebabkan karena, ya, khilafah yang terjadi di zaman Utsman dan beliau diangkat menjadi khalifah, yang demikian ini berdasarkan, ya, masyurah, musyawarah dari 6 orang alladzina ayyanahum Umar radhiyallahu an, yang telah ditentukan oleh Umar. 6 orang itu Ali bin Abi Thalib, Utsman, Zubair, wa Talha, wa Sa'ad, wa Abdurrahman. Seluruhnya mereka, ya ikhwan, termasuk dari al-ashara al-mubasysyaruna bil jannah. Naam, liyakhtarul khalifata min ba'dih, agar mereka memilih khalifah dari setelahnya. Faman za'ama anna khilafata Utsman kanat batilah. Barang siapa yang menyangka bahwa kekhilafahannya Utsman batil, wa anna Aliyan kana ahaqqa bil khilafati minh, bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk diangkat jadi khalifah darinya, fahuwa mubtadi'un dhallun yaghlibu alaihi tasyayyu', maka dia seorang ahlul bid'ah, sesat, ya, dan condong pada Syiah. Ma'ama fi qawlihi min izra'in bil muhajirin wal ansar. Ditambah lagi perkataan mereka itu merendahkan kedudukan kaum muhajirin dan ansar. Nah, Thumma qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah cinta kepada ahlul bait. Jangan sampai ahlu sunnah ketika memberikan pujian kepada para sahabat, jangan sampai disangka bahwa ahlu sunnah tidak senang dengan ahlul bait. Sebab Syiah, ya, itu telah menisbahkan tuduhan kepada ahlus sunnah
dengan tuduhan apa ya? Apa tuduhannya Syiah? Pada Ahlus Sunnah. Mereka menamakan kelompok apa? An-Nasibah. Makna Nasibah adalah membenci Ahlul Bait. Naam. Wa hakadha Ahlul Bid'ah yattahimuna Ahlus Sunnah idza khalafu i'tiqadah. Naam, Al-Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah Jabriyah. Jabriyah menuduh Ahlus Sunnah Qadariyah. Naam. Wa hakadha Al-Khawarij yattahimuna Ahlus Sunnah Murji'ah wal Murji'ah yattahimuna Ahlus Sunnah Khawarij. Naam. Ya. Maka Syiah karena mereka melihat Ahlus Sunnah membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menuduh Ahlus Sunnah Nasibah, merendahkan kedudukan Ahlul Bait. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, mengetahui kedudukan mereka, ya, menghormati mereka. Naam. Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum. Mereka tetap bersikap wala padanya. Wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka senantiasa menjaga wasiatnya Rasulullah, haitsu qala yauma ghadiri khum, ketika beliau bersabda pada hari Ghadir Khum, bahwa beliau mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku memberikan kalian peringatan, hendaklah kalian menjaga keluargaku. Ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarabatuhum. Wa qala aidan lil Abbasi ammi, beliau juga mengatakan pada Abbas pamannya, wa qad ishtaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfu Bani Hashim, ketika ya bahwa Abbas mengadu kepada Rasulullah bahwa sebagian orang-orang Quraisy telah bersikap keras terhadap Banu Hashim, ya, karena Banu Hashim ini termasuk Ahlul Bait Rasulullah Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Hashim, ya, punya saudara namanya Muttalib. Nah, ya, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib sebenarnya bukan namanya Abdul Muttalib, ya. Antum mungkin mengetahui kisahnya, disebabkan karena dia waktu itu bersama dengan Muttalib, ya, sedang melakukan perjalanan karena lusuhnya orang orang ini, padahal itu anaknya, disangka budak oleh orang sehingga dipanggil Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib, sehingga masyhurlah penamaan itu pada beliau. Nah, Hashim saudara dengan Muttalib, punya bapak namanya Abdul Manaf, ya. Nah, dari Hashim ini punya anak, Muttalib juga punya anak, ya. Dari Abdul Manaf juga punya saudara-saudara, punya anak-anak yang lain. Yang menjadi Ahlul Bait, ya, yang termasuk qalabahnya Rasulullah SAW dari Banu Hashim, anak-anaknya Hashim dan Banul Muttalib, bukan dari Banu Abdi Manaf. Adapun dari Banu Abdi Manaf tidak termasuk dari Ahlul Bait. Nah, ketika sebagian orang Quraisy bersikap keras terhadap Banu Hashim, faqala, maka Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidaklah beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah
dan karena kekerabatanku dengan mereka. Nah, yakni tidak sempurna keimanan mereka. Riwayat Tirmidzi dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah marfu'an. Nah, Ahmad Syakir mensahihkan sanadnya, namun Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan. Nah, ya, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah dengan lafaz hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Namun sanadnya mursal, lemah. Ya. Pentahqiq kitab Fadailus Sahabah itu mengatakan, aku mendapati hadis itu bersambung di dalam Amali Tarrat Az-Zainabi dari jalan Sufyan, dari ayahnya, dari Abi Duha, dari Ibnu Abbas. Qala Al-Abbas, berkata Al-Abbas, disebutkan hadisnya, wa hadza isnadun mausulun sahih, bahwa sanad ini bersambung sahih. Wa qala, dan Rasulullah SAW menyatakan, innallaha astafa bani Ismail wastafa min bani Ismail Kinana wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sahih riwayat Imam Muslim. Nah, baik, ila huna ikhwan.